Kalau Indonesia tidak bergerak melakukan perubahan besar yang sifatnya drastis, ekstrim, cepat, dan tidak tanggung-tanggung, maka sebenarnya kita sedang berjalan menuju satu titik nasib yang sangat jelas, menjadi negara mediocre. Negara menengah yang tidak punya keunggulan strategis. Negara yang sekadar ada, tetapi tidak menentukan arah dunia. Negara yang tidak hancur, tapi juga tidak pernah menjadi pemimpin. Kita akan berada di posisi abu-abu. Tidak miskin, tapi tidak kaya. Tidak gagal, tapi tidak unggul. Tidak jadi korban langsung, tetapi selalu jadi objek permainan negara lain. Sementara itu, dunia bergerak cepat. Begitu cepatnya sehingga negara yang tidak bersiap akan tergilas bahkan sebelum menyadarinya. Raksasa-raksasa global seperti Alibaba, Amazon, Google, TikTok, Meta, Nvidia, dan banyak lainnya kini bukan hanya perusahaan. Mereka adalah instrumen geopolitik. Senjata lunak negara-negara besar untuk menguasai ruang digital, ekonomi, hingga persepsi publik negara lain. Negara-negara besar dengan sadar membesarkan perusahaan-perusahaan itu. Mereka mendukung sejak dini, memberi ruang, subsidi, legalitas, hingga infrastruktur agar tumbuh menjadi monster global yang mengakar di seluruh dunia. Indonesia, kita hanya menjadi pasar, menjadi user, pemakai, penonton, dan lebih parahnya, kita menjadi ketergantungan psikologis dan sosial terhadap produk asing. Lihat fenomena sosial media. Indonesia seakan tidak berani menyentuh, apalagi membatasi platform-platform asing. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia, terutama anak muda, sudah hidup di dalam platform itu. Jika TikTok, IG, atau aplikasi luar dimatikan, bukan hanya ekonomi digital yang goyah, tapi stabilitas sosial pun bisa terguncang. Contoh Nepal sudah membuktikan, satu aplikasi dimatikan, rakyat protes besar-besaran. Dan Indonesia tidak berbeda. Generasi Z dan generasi Alpha hari ini lebih terikat dengan dunia digital daripada dunia nyata. Sosial media adalah paru-paru kehidupan mereka. Pemerintah menyentuh itu sedikit saja. Mereka bisa mengguncang politik dan sosial secara masif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia praktis hidup di dalam ekosistem digital asing yang tidak kita kontrol dan tidak kita miliki. Ironisnya, sejak 2017 sudah ada desakan dari beberapa pihak agar Indonesia membangun platform digital sendiri, media sosial nasional, ekosistem teknologi nasional. Diberi izin, diberi fasilitas, diberi regulasi pro-growth, diberi pembiayaan negara. Tapi semuanya hilang begitu saja. Tidak ada yang dilakukan secara serius. Kesempatan emas terbuang. Dan rezim sebelumnya, sayangnya, gagal total di bagian ini. Dalam bidang keuangan, problemnya lebih dalam lagi. Sejak masuk dalam pola pikir dan kebijakan IMF, Indonesia menerapkan sistem keuangan yang kaku, konservatif, dan membelenggu. BAN hanya mau mengeluarkan pembiayaan kalau ada jaminan fisik. Tanah, bangunan, aset, sertifikat. Ini adalah warisan lama yang menganggap ekonomi hanya bergerak bila dijamin oleh benda mati, bukan oleh potensi, inovasi, dan produktivitas. Sistem ini membuat ekonomi kita sulit bertumbuh. Kreativitas mati sebelum lahir. Startup mati sebelum berjalan. UMKM mati sebelum berkembang. Perusahaan besar pun sulit naik kelas. Para pejabat dan regulator memuja sistem yang sebenarnya sudah kuno. Memuja model perbankan konservatif, seolah itu satu-satunya pilar ekonomi. Padahal dunia sudah berubah. Payment system menjadi ladang emas. Blockchain menjadi terobosan masa depan. Crowdfunding modern menjadi sistem demokratisasi pembiayaan. Tapi di Indonesia, semua dibenturkan dengan birokrasi. Semua dipagari regulasi yang dibuat dari sudut pandang abad yang berbeda. Semua hal baru dianggap ancaman, bukan peluang. Akibatnya, inovasi tidak bisa berdiri. Indonesia kehilangan kesempatan melahirkan Elon Musk versi Indonesia, atau Jeff Bezos versi lokal. Bukan karena kita tidak punya talenta kita luar biasa. Tapi sistemnya mematikan sebelum mereka sempat tumbuh. Di negara lain, para inovator didorong oleh negara. Di Indonesia, mereka didesak dari semua arah. Dari negara, dari regulator, dari lingkungan sosial, dari tekanan budaya, sampai tekanan tetangga yang iri hati.
Pengusaha yang ingin maju justru dipersulit oleh aturan yang tidak masuk akal. Mulai dari izin, pajak, pungli, preman, birokrasi daerah, sampai pegawai malas. Berbisnis di Indonesia setara menembus tembok baja. Tanpa koneksi, tanpa orang dalam, tanpa pelumas, mustahil bergerak. Kita butuh perubahan ekstrim, radikal, fundasional. Negara harus mengubah cara pikir, bebaskan inovasi, bebaskan pengusaha untuk berkreasi selama tidak membahayakan publik. Petani harus bisa memproduksi pupuk organik sendiri, tanpa izin berlapis-lapis. IKM harus bisa membuat produk tanpa diseret sertifikasi berbiaya tinggi. Startup harus bisa mendapatkan pembiayaan berbasis kontrak proyek, bukan hanya jaminan aset. Lanjut ke MBG, makan bergizi gratis. Konsepnya baik, tapi implementasi harus realistis. Tidak perlu membangun sistem makanan raksasa yang mahal dan rentan korupsi. Indonesia sudah punya jaringan warteg, warung nasi, warung padang, rumah makan lokal yang sudah teruji melayani rakyat puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Tidak pernah ada kasus keracunan massal sebesar kasus industri makanan besar. Makanan rakyat itu lebih bersih, lebih jujur, lebih berpengalaman. Negara bisa menggandeng mereka, bukan menciptakan sistem baru yang rumit. MBG bisa fokus pada distribusi susu, vitamin, dan suplemen yang lebih sederhana dan aman. Biayanya lebih rendah, risiko korupsi lebih kecil, dan gizi anak tetap terjamin. Anak-anak tidak trauma, tidak makan makanan yang aneh-aneh, dan tidak berpotensi keracunan massal. Ini jauh lebih manusiawi. Poin paling penting adalah reformasi keuangan nasional. Bank harus bisa mendanai berdasarkan proyek, bukan hanya jaminan fisik. Dan gagasan Presiden Prabowo tentang mineral sebagai underling surat berharga adalah terobosan visioner. Dengan itu, Indonesia bisa mencetak instrumen keuangan berbasis mineral strategis. Nilai nikel, tembaga, bauksit, emas, mangan, semuanya bisa menjadi fondasi penerbitan dana untuk pembangunan. Ini bisa membuka peluang pembangunan, proyek pengurukan pantai utara Jawa, jaringan rel kereta antar pulau, ribuan bendungan hidropower, pabrik hidrogen nasional, transisi energi mandiri, dan industrialisasi besar-besaran. Energi masa depan bukan bensin, bukan biofuel, tapi hidrogen. Hidrogen yang dipadukan dengan baterai hybrid adalah masa depan energi bersih. Prabowo memahami itu, dan itu harus segera dieksekusi. Dan semua narasi ini adalah bagian dari pembukaan serial Cara Cerdas Bernegara. Sebuah panduan pemikiran yang akan mengajak generasi muda memahami asal-usul uang, perjalanan ekonomi dunia, kegagalan sistem lama, dan arah baru yang harus ditempuh Indonesia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Bangsa besar tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Jika Indonesia tidak mengambil langkah-langkah berani ini saat ini juga, kita akan tetap menjadi negeri pengguna, negeri pengekor, negeri yang hidup tapi tidak berdaulat, negeri yang besar tapi hanya menjadi pasar. Dan itu bukan takdir. Itu hanya akibat dari pilihan yang tidak pernah kita berani ambil.